Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa ummati ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama terima kasih banget buat rekan-rekan DKM Masjid Ar-Rayhan dan juga para jemaah yang telah berkenan untuk hadir. Perkenalan mungkin tadi Pak Sino sudah sempat memperkenalkan, saya coba ulangi lagi. Jadi saya namanya Jantra, penghuni di sini juga di Tower 2. Dulu termasuk di awal-awal sama-sama dengan Pak Sino kita membangun DKM ya, Pak Masjid Ar-Rayhan. Alhamdulillah sudah luar biasa banget nih masjidnya. Dulu ya darurat lah kita bilangnya waktu itu kan. Kemudian bangun pelan-pelan, dapat kadang ada yang bocor gitu ya. Sekarang ini sudah pakai AC, semuanya udah tertutup, udah nggak ada lagi. Dulu kadang kita pernah itikaf gitu ya, itikafnya banyak nyamuk gitu karena terbuka. Sekarang kayaknya itikaf kemarin udah jadi ini ya, itikaf kemarin mungkin sudah lebih nyaman buat jamaah semua. Saya di sini ingin sharing sebenarnya. Jadi saat ini saya sedang menempuh pendidikan Magister Ekonomi Syariah di Universitas Tazkiyah di Sentul. Salah satu misi kami itu adalah gimana umat Islam itu semakin tercerahkan terkait dengan literasi keuangan. Jadi tidak hanya kita belajar tentang gimana untuk ibadah dan segala macam, tapi kita juga tahu gimana kita untuk menjadi tanda kutip lah orang kaya gitu ya. Gimana kita mengelola keuangan, gimana kita mencoba kayak merangkul teman-teman mungkin yang lebih kurang dari kita. Nah itu yang coba kita kembangkan. Jadi kita gimana literasi keuangan itu, terutama keuangan Islam itu makin berkembang. Nah saat ini kalau secara data keuangan Islam itu cuma sebagian kecil dari keuangan di Indonesia. Secara perbankan syariah itu cuma sekitar 7% dari total perbankan Indonesia, sangat kecil dibandingkan dengan jumlah komposisi umat Islam di Indonesia. Kita ada sekitar 80% orang Islam, tapi perbankan syariah itu cuma sekitar 7%-an. Bandingkan dengan Malaysia yang komposisi umat muslimnya itu lebih kecil dari kita. Secara jumlah lebih kecil, secara komposisi juga lebih kecil. Mereka itu sekitar 60% muslim. Tapi perbankan syariahnya lebih maju daripada perbankan syariah di Indonesia. Nah, itu dari sisi perbankan yang secara aset lebih besar. Kita belum bicara tentang asuransi syariah dan sebagainya dan segala macam. Maka dari itu kita sangat berkeinginan kita supaya keuangan Islam ini makin maju. Kalau orang Islamnya makin banyak yang kaya, gitu ya, mudah-mudahan Indonesia juga akan semakin makmur gitu kan. Keadilan makin merata karena prinsipnya keuangan syariah itu adalah bukan keuangan atau wealth ya, bukan kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang, tapi kekayaan yang merata. Jadi itu yang merupakan misi kami. Jadi untuk menerapkan itu maka kita banyak nih sosialisasi, sharing gitu ya. Jadi ini bukan ceramah kan, karena saya juga bukan ustaz. Jadi ini lebih kayak sharing terkait dengan bagaimana sih sebenarnya keuangan Islam. Pada kesempatan ini saya mungkin akan lebih detail kepada pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga. Jadi bukan masalah korporasi, bukan perusahaan, tapi lebih kepada pengelolaan keuangan personal secara keluarga. Kenapa ini penting? Islamic Financial Planning, perencanaan keuangan Islam ini sebenarnya sudah ada dari
dulu dikembangkan. Kalau Bapak Ibu kenal Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, itu sebenarnya mereka udah ngomong tentang keuangan, tentang perencanaan keuangan. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali di buku Ihya Ulumuddin, sebenarnya itu udah menyitir tentang perencanaan keuangan. Kenapa perencanaan keuangan ini penting? Karena Islam itulah sebenarnya kita menolak, kita itu bukan menolak ya, jadi zuhud itu ada dalam konsep Islam, ya. Tapi zuhud itu bukan berarti bahwa kita menolak semua terkait dengan kekayaan. Zuhud itu adalah bahwa kekayaan itu bukan di hati, tapi kekayaan itu di tangan, ya. Jadi kita kaya, tapi kita nguasain tuh hartanya, bukan kita yang dikuasai oleh harta. Jadi tidak boleh bersikap bermegah-megahan. Kita tidak menafikan kekayaan, tapi kita tidak berlebihan juga untuk mengejar kekayaan. Semuanya itu harus berdasarkan Islam. Jadi zuhud itu bukan menolak semua kesenangan, tapi itu adalah kita hidup bersahaja, kita hidup moderat sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan di Islam. Prinsip lainnya adalah dalam Islam itu ada yang dinamakan maqasid syariah, ada tujuan syariah. Semua yang kita lakukan ujungnya itu sebenarnya adalah ini sesuai nggak dengan maqasid syariah. Tujuan syariah itu ada lima lima yang harus dijaga. Yang pertama itu adalah ini tidak berdasarkan prioritas ya, coba dengan ada hifzuddin, kita memelihara agama. Jadi tujuan syariah itu adalah gimana kita bisa memelihara agama kita. Kemudian ada hifzun nafs, memelihara jiwa. Kemudian ada hifzul nasl, gimana kita memelihara keturunan. Ada hifzul akal, gimana kita bisa menjaga akal kita. Dan juga ada hifzul mal. Ulama bilang bahwa sebenarnya tidak ada satu yang tidak ada prioritas. Tapi mungkin ketika ada salah satu misalnya saling bertentangan, mana yang akan lebih didahulukan, biasanya itu yang ulama bilang yang paling pertama itu adalah hifzuddin. Pokoknya gimana kita bisa menjaga agama kita. Kemudian itu adalah hifzun nafs, kemudian menjaga diri, gitu ya. Hifzul mal mungkin nggak terlalu. Jadi kalau misalnya ada orang datang gitu ya, mau merampok atau apa, pokoknya kita yang mana yang sesuai maqasid syariah. Apakah kita biarkan hartanya diambil atau kita melawan? Nah, kalau dibandingkan berarti kan pilihan antara hifzun nafs atau hifzul mal. Ya kita sebaiknya pilihnya hifzun nafs gitu ya, bukan hifzul mal. Walaupun sebenarnya kalau kita membela diri itu dan kita meninggal, itu meninggalnya adalah meninggal syahid. Tapi ketika misalnya dihadapkan dalam suatu kejadian kayak gitu, hifzun nafs itu lebih afdol lah, karena harta kan masih bisa dicari ya. Sedangkan jiwa ya begitu ya udah kita nggak bisa. Gimana sebenarnya dalam melakukan perencanaan pengelolaan harta? Saya langsung masuk ke sini. Dari maqasid syariah itu yang akan menjadi dasarnya kita. Kemudian kita akan lihat kalau dalam pengelolaan harta itu sebenarnya kayak gimana sih? Di dalam buku-buku perencanaan keuangan itu ada dibilangnya siklus perencanaan pengelolaan harta. Yang pertama itu mulai dari ini bahasa Inggrisnya wealth creation. Jadi gimana harta itu didapat, ya kan? Gimana kita membuat kekayaan, ya, dengan bekerja, dengan misalnya berusaha, berdagang. Kemudian setelah harta didapat adanya wealth accumulation. Gimana itu harta itu dikumpulkan? Sudah dapat nih, apakah begitu dapat langsung dihabiskan atau ada sesuatu yang akan dikumpulkan, ada yang kita tabung misalnya. Kalau namanya wealth protection, gimana kekayaannya ini kita lindungi. Lindungi ini artinya
misalnya kita sekarang punya kekayaan sewa berapa, 500 juta gitu ya. Gimana 500 juta ini terlindungi? Terlindungi dalam bentuk apa? Biasanya ketika kita ngomong wealth protection, ini kita akan ngomong tentang asuransi. Jadi, ya, punya rumah, apakah rumahnya akan dibiarkan begitu saja? Gimana cara perlindungan rumahnya? Nanti mungkin sedikit tentang konsep asuransi. Asuransi kalau secara Islam kan kita kenalnya itu takaful ya, asuransi takaful. Dulu bedanya dengan asuransi konven, kalau takaful itu dia sifatnya adalah sharing risk. Jadi kita semua nih misalnya jadi anggota asuransi, asuransi kita beli asuransi, premi asuransi yang takaful gitu. Kita itu kayak menanggung dengan teman-teman lain yang di asuransi tersebut. Nah, perusahaan asuransi itu lebih kepada pengelola duit yang dari preminya. Tapi kalau asuransi konven itu kita kayak di premi dari si perusahaan asuransi, risiko kita itu kita kasih ke perusahaan asuransi. Jadi misalnya kalau kita meninggal, ya perusahaan asuransi itu yang akan ngasih uang pertanggungan. Kalau lebih banyak orang meninggal dibandingkan preminya, perusahaan asuransinya bisa bangkrut, gitu kan. Tapi kalau misalnya yang takaful, itu kita sama-sama nih, misalnya ada 10 orang kita, kemudian kita ikut asuransi takaful. Nah, kalau misalnya salah satu meninggal, akan diambil dari uang itu dan kemudian istilahnya adalah diberikan kepada ahli warisnya. Konsepnya sebenarnya kayak gini. Kalau saya nggak tahu deh, mungkin tempat lain berbeda ya. Tapi kan ada biasa di kampung-kampung itu kita kayak urunan nih, ada iuran kampung. Kemudian ketika ada yang meninggal, untuk keluarga yang meninggal diambil dari iuran itu. Nah, konsepnya mirip kayak begitu. Itu yang untuk asuransi takaful. Jadi itu yang di Islam. Jadi bilangnya itu adalah sharing risk. Kemudian tadi kan wealth protection, ada wealth purification. Wealth purification ini konsepnya adalah sedekah dan zakat, bahwa harta itu disucikan. Kita sudah punya kekayaannya kita kumpulkan, kekayaannya kita protek gitu ya. Nah, sekarang kekayaan ini harus disucikan. Ini dengan cara apa? Dengan zakat dan sedekah, zakat, infak, sedekah, wakaf termasuk di situ dalamnya. Ini agak berbeda ketika kita berbicara perencanaan keuangan yang tidak Islami, karena kalau ini Islami ini nggak masuk nih, verification tidak masuk. Jadi kalau bapak ibu misalnya ke bank itu terus ada yang nasabah prioritas kan biasanya ditawarin nih, mau investasi apa pak ibu, duitnya mau ditaruh di mana nih, mau di deposito, tabungan, reksadana atau apapun atau beli emas. Tapi tidak pernah ditawarkan mau zakat kemana, mau infak kemana. Nah, kalau di Islam di perbankan syariah itu akan ada termasuk bahwa ini kalau mau zakat bisa zakat ke sini kita sediain. Kita sudah tahu lembaga-lembaga zakat yang bisa dihubungi. Ini kalau misalnya mau ke mau sedekah yang mana atau wakaf, nih banyak macam wakafnya. Nah, di perencanaan keuangan syariah itu masuk. Kemudian yang terakhir adalah wealth distribution. Ini duitnya pembagian. Kekayaannya itu dibagi. Dibagi ini bisa dalam bentuk hibah, misalnya kepada orang lain, atau juga ini konsep kalau disebut adalah terkait dengan warisan. Jadi wealth distribution itu gimana kita merencanakan nanti kalau kita sudah ada ini kayaknya seperti apa? Apakah ada yang kita akan wasiatkan? Kalau misalkan kita coba bisa sepertiga dari harta itu diwasiatkan, sedangkan sisanya itu harus dibagi sesuai dengan kaidah Islam ya. Kenapa kita perlu pelajari perencanaan pengelolaan harta? Karena di Islam sebenarnya di termasuk salah satu yang
minta, salah satu yang disuruh. Jadi kalau bapak baca di surah An-Nisa ayat 9, kan tulisan waliyahsyal a'udzubillahi minasyaitonir rajim waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mana mereka khawatir terhadap kesedihan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sini apa bilang takut, pastinya kita takut nih kalau setelah kita meninggal keturunan kita itu lemah. Lemah itu lemah apa? Bisa jadi lemah agamanya, bisa jadi lemah kesehatannya, bisa jadi juga lemah kekayaannya. Jadi kita kan nggak mau kita meninggal terus anak-anak kita itu terlantar. Jadi harus dipersiapkan. Tadi perjalanan keluarganya dipersiapkan itu apa? Pendidikan dari awal kita sudah carikan pendidikan yang terbaik. Baik pendidikan terkait gimana supaya agamanya lebih baik, karena kita mau setelah kita meninggal mereka tetap bertakwa kepada Allah, ataupun juga setelah kita meninggal mereka tetap bisa berdiri dari kaki sendiri, mereka mempunyai penghasilan yang layak. Nah untuk itu kan perlu ada perencanaan tuh. Tidak bisa cuma begitu kita dapat uang misalnya dari gajian dari kerjaan terus kita selesaikan, kita hamburkan. Nah, itu terus ada perencanaannya. Kemudian dalam Al-Quran juga surah Al-Isra ayat 26-27 Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu khawanas syayatin innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dia bilang nih, jangan menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dari dulu, sebenarnya kalau kita mau lihat lagi yang lain, ada hadis juga, ada banyak yang secara implisit maupun eksplisit menyarankan kita untuk melakukan perencanaan keluarga, perencanaan kekayaan keluarga. Tadi kan kita udah ada 5 ya tadi, ada wealth creation, kita gimana membuat harta, kemudian ada gimana diakumulasi hartanya, kemudian diproteksi, dipurifikasi dan didistribusikan. Ketika kita masuk di wealth creation, ada beberapa konsep yang perlu kita pahami terkait wealth creation atau gimana mendapatkan rezeki. Dalam Islam, kalau kita tahu konsep sebagaimana kita tahu bersama, konsepnya itu adalah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi orang Islam itu selalu yakin ada rezekinya, gitu kan. Selama kita belum meninggal, kita masih ada rezeki. Rezeki kita akan selesai ketika kita meninggal. Jadi tidak ada satupun binatang melata di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Dan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, kita selalu gitu. Rezeki itu pasti dijamin. Tapi rezeki itu harus diusahakan. Tidak berarti karena dijamin terus kita duduk aja diam gitu ya. Karena Allah juga bilang, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakannya. Ini ada di surah An-Najm ayat 39. Di surah Al-Jumu'ah Allah juga bilang, jadi apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi rezeki itu dijamin, tapi harus diusahakan. Kemudian kita juga sangat yakin bahwa rezeki itu bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya sebagai orang Indonesia lah, karena kita banyak di lingkungan kita
mungkin banyak orang Islam atau beriman, kita selalu sangat yakin dengan rezekinya. Ya udahlah, nanti ada rezekinya kok itu. Apalagi satu misalnya orang ini sangat terkenal sangat dermawan ya kan. Padahal kalau mau dilihat seberapa kaya sih kita dibandingkan misalnya dengan negara-negara lain ya. Tapi kalau masalah mau sedekah aja tuh. Ya udah kita sedekah aja. Kenapa? Ntar ada juga penggantinya. Ntar ada rezeki yang lain lah kita bisa dapat. Jadi tidak karena kita takut miskin terus kita tidak mau bersedekah. Nah ini yang konsep yang sangat bagus karena kita sangat yakin bahwa rezeki itu bisa datang dari arah yang tidak sangka-sangka. Ketika kita mendapatkan rezeki, kemudian gimana sebenarnya kita melakukan pengelolaan? Di salah satu kitab Sahih Muslim itu sebenarnya ada bab sedekah terhadap orang miskin. Dikit. Di salah satu hadisnya itu disebutkan bahwa dari Abu Hurairah Rasulullah SAW menceritakan seorang petani yang diberkahi usaha dan hartanya. Kemudian Rasulullah bersabda, maka sesungguhnya aku memperhitungkan hasil yang didapat dari kebun ini, lalu aku bersedekah sepertiga dari hasil ini, kemudian aku makan beserta keluarga sepertiganya, dan kemudian aku kembalikan sepertiganya. Nah di kami, di percaya keuangan kita akan bilang gini, kalau kita dapat sesuatu, sepertiganya itu sedekah, kemudian ada sepertiganya yaitu kita konsumsi, ini yang kita pakai sehari-hari, dan ada sepertiganya lagi itu tadi kan bilang kita kembalikan untuk tanam lagi. Sepertiga itu adalah kita investasikan. Memang bisa berbeda-beda ini pembagian komposisinya. Kalau sekarang kalau Bapak Ibu cukup familiar bahwa terkadang dibagi bahwa untuk ditabung itu sekitar 10% atau 20%, ya semuanya kemudian untuk diinvestasikan itu bisa di 10%. Kemudian jangan lupa ada asuransi untuk proteksi itu sekitar 10-20%. Untuk pendidikan disisihkan 20%. Kemudian yang untuk kita konsumsi sehari-hari mungkin di sekitar 30-40%. Ini bisa berbeda-beda sebenarnya. Tapi yang bisa kita tarik adalah bahwa kita harus bagi-bagi tuh uang kita. Nah itu harus dibagi-bagi dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau tadi kan setidaknya harus ada yang kita konsumsi, setidaknya harus ada yang kita sedekahkan, dan setidaknya ada yang kita investasikan, kita simpan untuk jangka panjang. Nah inilah prinsip utama di pengelolaan kekayaan. Kemudian yang harus kita punya juga adalah dana darurat. Jadi kalau tadi kita sudah sisihkan, ada juga yang harus kita sisihkan untuk dana darurat. Dana darurat ini, ya namanya juga dana darurat, ini disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat dalam kehidupan. Jadi kita kan nggak tahu ya tiba-tiba ada apa-apa. Mungkin kita udah punya asuransi kesehatan, tapi kemudian ketika kita sakit dan sakitnya itu lebih parah dan tidak ditanggung oleh asuransi, mungkin ada yang harus kita keluarkan dari dana darurat. Atau kita mungkin sebelumnya bekerja, tiba-tiba karena kondisi ekonomi yang tidak bagus, kita tidak jadi, ya kita dipecat gitu ya, kita tidak bekerja lagi. Untuk mendapatkan pekerjaan baru butuh waktu. Nah dan darurat itulah yang kita pakai. Atau misalnya ada keluarga yang kena musibah, perlu ditolong, tidak ada lagi yang bisa menolong selain kita, mungkin kita bisa pakai dana darurat. Nah, dana darurat ini konsepnya kalau di kami bilangnya ini akan tergantung berapa banyak sih orang yang ditabung. Jadi kalau single biasanya dana daruratnya itu disiapkan sekitar 3-6 bulan biaya hidup. Jadi kalau misalnya dalam hidup saat sebulannya kita bisa menghabiskan 1-2 juta, karena 2 juta ya, berarti setidaknya ada 6 juta yang sebagai dana darurat. Itu disimpan, jangan dipakai-pakai. Kemudian kalau misalnya punya 1 anak,
Kalau sudah berkeluarga dan punya anak, mungkin dana darurat itu sekitar 6 sampai 9 bulan biaya hidup. Kalau sudah berkeluarga kan lebih tinggi lagi tuh biayanya ya, ini bisa 10, bisa agak 5 juta gitu ya, berarti ya kita butuh sekitar 30 sampai 45 juta. Kalau udah punya berkeluarga, 2 anak, mungkin dana daruratnya itu bisa sampai 12 bulan. Karena kalau sudah anak kalau dari sekolah kan, biar gimana kalau terjadi apa-apa, sekolah itu harus tetap lanjut tuh berjalan. Jadi kita butuh dana darurat yang lebih banyak. Dana darurat ini bisa macam-macam bentuknya. Kalau saya pribadi dulu sampai sekarang sih suka beli emas cicil sedikit-sedikit, itu sebagai dana darurat. Alhamdulillah belum kepake sampai sekarang, jadi masih bisa terjaga terus. Yang pasti duit tabungan, karena itu yang paling liquid, gampang kita ambil. Bentuknya juga bisa deposito. Dan darurat itu jangan dalam bentuk tanah, karena susah dijual ya, atau dalam bentuk rumah atau ini. Jadi dana darurat itu sesuatu yang bisa gampang dicairkan. Ini mungkin yang terakhir saya mau sampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan. Ada satu yang bisa menjadi jebakan maut dalam pengelolaan keuangan, dan itu sudah banyak sekali buktinya. Ini terkait dengan utang. Banyak bukti bahwa karena kita tidak hati-hati dalam berutang, akhirnya malah menjerumuskan kita ke lembah, ya bilang kristal enggak juga sih, tapi banyak menjerumuskan kita ke sesuatu yang kita tidak inginkan sebenarnya. Apalagi di zaman sekarang ya, yang utang kan itu lebih gampang ya emang begitu sih ya. Kalau saya, yang lembaga-lembaga keuangan itu menyarankan orang untuk berutang. Kalau zaman dulu kan susah tuh berutang, sekarang kan gampang ya. Ada SK jaminan koperasi udah dapat. Itu masih pakai SK, masih agak susah tuh. Sekarang punya handphone aja bisa berutang. Beli GoFood bisa pay later. Mau beli tiket bisa pay later. Dan itu lebih gampang kan? Jauh lebih gampang. Memang utang itu kadang bisa membantu, tapi memang harus hati-hati. Makanya kenapa utang-utang kayak gimana sih yang sebenarnya diperbolehkan gitu ya. Jangan sampai, kan ada kasus tuh berutang karena judi online, yang ya kita sih bilangnya itu sudah lingkaran setan tuh. Begitu judi online merasa wah udah untung segala macam, bisa untung nih, kalau saya untung bisa kembali 50% nih, udah jadi punya 100 juta bisa jadi 150 juta, ya udahlah saya berutang aja dulu, pay later. Pay later kan paling apa sih ininya, anggaplah 2% per bulan, 2% mah kecil, saya dapatnya 50%. Ikutlah dia judi online, ternyata kalah. Yang namanya judi, yang menang itu cuma bandar. Kalau kita kemungkinan besar pasti akan kalah, probabilitasnya itu selalu lebih kecil daripada bandar. Cuma kan yang selalu digembar-gemborkan yang menang kan, yang kalah kan dia orangnya. Nah, begitu judi online, kemudian kita pinjaman online, ya udah itu jadi suatu lingkaran maut tuh. Udah dari berjudi kemudian jadi pinjam onlinenya tidak bisa dibayar, akhirnya coba cari pinjam online yang lain lagi, judi lagi, dengan harapan wah nanti kalau saya untung saya bisa tutup ini semua. Ya tutup, akhirnya ya udah gitu aja terus. Nah, utang kayak gitu tuh nggak boleh, nggak diperbolehkan. Utang yang diperbolehkan itu kalau itu merupakan jalan terakhir kita, itu alternatif terakhir jika semua usaha sudah dilakukan. Ada sesuatu yang kita butuhi, dan itu merupakan sesuatu yang kebutuhan primer. Kita udah usahain semua nih, udah kerja apa segala macam, udah
Tanya ada bisa kerjaan nggak dari sini, gitu kan, dari sana, tapi nggak dapat juga. Satu-satunya yang bisa kita lakukan ada berutang, ya udah itu yang kita berutang. Jadi alternatif terakhir kalau semua usaha sudah dilakukan. Terus kapan kita bisa berutang lagi? Kalau terpaksa. Kalaupun terpaksa berutang, jangan berutang melebihi kebutuhan. Jadi kalau butuhnya cuma misalnya 1 juta, ya utangnya 1 juta aja. Jangan butuh 1 juta, terus kita berutangnya 2 juta. Karena bilangnya, mumpung dia mau ngasih 2 juta nih, ya udah saya ambil aja. Daripada saya nggak tahu gitu, siapa tahu saya butuh lagi. Dan itu kan kalau misalnya kayak di pinjol kan sebenarnya kita modelnya. Kita butuhnya 5 juta, tawarin kalau 10 juta lebih murah nih bunganya. Padahal ya kalau terpaksa berutang, jangan berutang melebihi kebutuhan. Nah, yang berutangnya kebanyakan itu yang namanya galawatud dain, over indebtedness-nya. Kita terjerat utang. Kan ada tuh doanya supaya kita tidak terjerat utang. Yang kalau di zikir pagi dan zikir petang itu disarankan untuk baca, ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi kita mohon supaya kita terhindar dari ghalabatid dain, kita terhindar dari utang yang sangat banyak yang kita sampai bisa bayar. Jadi kita tiap hari pagi sore kita baca tuh, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Kalaupun kita misalnya terpaksa gitu kan, dilindungi oleh Allah, tidak mengambil hutang yang berlebihan gitu. Kemudian yang terakhir, kalau kita berhutang, hutang yang gimana diperbolehkan adalah hutang yang kita punya intensi untuk bayar. Jadi jangan sampai kita berhutang tapi kita dari awal dia bilang nggak mau bayar nih hutangnya, ya jangan. Jadi karena itulah 3 hal yang kenapa hutang diperbolehkan. Jadi alternatif terakhir, kemudian kita berhutang sesuai kebutuhan, dan kita ada intensi untuk bayar. Para ulama juga bilang ini, bahwa sebaiknya sebelum berhutang ada 2 hal yang perlu kita lihat dalam diri kita. Yang pertama adalah sifat qanaah, dan kedua sifat tawakal. Qanaah itu apa? Qanaah itu artinya kita menerima keadaan kita sekarang tanpa menjadi serakah. Kalau dalam kamus Al-Munawir, itu kamus bahasa Arab Indonesia, qanaah itu dijelaskan sebagai kepuasan, ketenangan hati, dan rasa cukup. Jadi kita rela nih dengan yang sekarang, kita berdoa kepada Allah kalau kita punya kebutuhan dengan gerakan ikhtiar, kita nunggu dengan sabar, tapi kita tidak pernah terlena dengan hal-hal yang duniawi. Jadi kita qanaah. Kita misalnya, ya udah saya udah alhamdulillah udah punya unit apartemen, saya bersyukur dengan itu. Mungkin kita sosok punya cita-cita mempunyai yang lebih besar, boleh. Tapi kita berdoa, kita berusaha, dan kita tetap bertawakal. Kita tetap qanaah. Kalau itu tidak terpenuhi, ya sudah. Tidak berarti kita akan mengejar-ngejar terus. Imam Al-Ghazali memberikan pendekatan terkait qanaah adalah bahwa qanaah itu adalah ketenangan jiwa ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kita mau, kita berusaha, tapi tidak dapat, ya sudah. Kita masih tetap tenang. Rasulullah SAW berkata bahwa qad aflaha man aslama wa rusika kafafah wa qanna'ahu Allahu bima atau. Sesungguhnya beruntunglah orang Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa cukup, menjadikannya qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Yang kedua, ini udah sebentar lagi udah mau isya ya. Jadi yang kedua itu tawakal. Setelah kita tawakal, kita harus punya sikap tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu adalah bersandar kepada Allah disertai dengan melakukan sebab-sebab atau ikhtiar. Saya pernah dengar, saya lupa siapa yang ngomong. Dia bilang bahwa melakukan sebab, maksudnya melakukan ikhtiar, itu adalah sesuatu yang wajib, dia bilang. Kalau kita tidak melakukan itu dan kita cuma berharap, maka ada sesuatu yang salah. Nah, Ibnu Taimiyah bilang bahwa tawakal itu adalah bersandar kepada Allah disertai dengan melakukan sebab-sebab.
Jadi tawakal itu bukan cuma berserah diri, tapi kita ada ikhtiarnya. Salah satu hadis yang terkait tawakal yang sangat terkenal itu adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, apakah aku ikat untaku dan bertawakal, atau aku biarkan dan bertawakal? Kemudian Rasulullah menjawab, ikatlah dan tawakallah. Jadi ada unta, ya jangan dibiarkan untanya terus bilang, saya bertawakal kepada Allah, tapi ikat dulu, kemudian bilang saya bertawakal kepada Allah. Nah, dua itu yang tadi yang harus kita lihat sebelum kita mau berutang. Jadi kita lihat apakah kita sudah cukup qanaah, kita merasa tenang dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, apakah kita sudah cukup bertawakal? Apakah kita sudah merasa bahwa ya udah kita bersandar kepada Allah setelah melakukan semua ikhtiar. Kalau itu sudah, dan kemudian kita tetap punya ada kebutuhan yang lain yang perlu kita penuhi, dan itu membutuhkan untuk berutang, baru kita berutang. Jadi di Islam ini berutang itu bukan sesuatu yang tabu, tapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan dulu sebelum kita berutang. Karena udah masuk waktu, mungkin saya sudahi sampai sini. Intinya mungkin mau titip kepada teman-teman semua bahwa dalam Islam perencanaan itu sangat penting. Perencanaan keuangan itu yang akan membawa kita bisa berkembang lebih baik dari sekarang. Perencanaan keuangan itu tidak melihat seberapa banyak uang yang kita punya, tapi sebenarnya adalah bagaimana kita mengatur uang tersebut, gimana kita mengeluarkan uang tersebut. Karena hal yang akan ditanyakan nanti ketika kita meninggal, yang ditanyakan dari mana dapatnya dan kemana kita habiskan, itu adalah harta. Umur kita nggak tanyakan dari mana dapatnya, karena umur kita cuma tanya habiskan di mana tuh umurnya, ya kan? Ilmunya di manain. Tapi harta itu tanya dari mana dapat dan di mana dihabiskan. Jadi di waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita untuk bisa gimana melakukan perencanaan keluarga. Mungkin nanti kita bisa belajar juga sendiri, cari-cari kayak gimana, bisa sharing juga nanti insyaallah. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa juga sharing terkait dengan perencanaan keluarga. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak semua. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.